saya Yesus oleh penginjilan. Tapi kalau tidak ada sinar kemuliaan, sinar firman pengajaran, buta. Bahaya. Hidupnya gelap gulita. Permisi, membabi buta. Yaitu jatuh dalam puncaknya dosa. Dosa makan minum tadi malam. Dan dosa kawin mengawinkan. Oh, kalau tidak ada pedang, tidak kuat daging ini. Tidak kuat. Buta, membabi buta. Harus ada pedang. Ini yang bisa memotong. Ayo, mau berbuat najis, potong, potong. Harus ada pedang. Supaya tidak gelap gulita, membabi buta. Yaitu jatuh dalam puncaknya dosa. Dosa makan minum. Mulai tadi malam merokok, mabuk, judi, narkoba. Dosa kawin mengawinkan. Secara pribadi, di dalam nikah, perselingkuhan, kawin cerai, dan lain-lain. Kawin mengawinkan. Ini gelap gulita, seperti bumi gelap. Israel tadi, satu hati pikirannya kosong, dirusak oleh setan, kosong dari firman. Bangsa kafir seperti anjing, karakter dan perbuatannya dirusak seperti anjing. Gereja Tuhan, wah ini puncaknya. Gereja Tuhan Israel dan kafir, gereja Tuhan dirusak saku oleh setan. Panca inderanya, tuli dan bisu. Tuli terhadap firman, gelap gulita. Tuli terhadap firman, gelap gulita. Seperti bumi sebelum diciptakan. Kalau sudah tuli, pasti bisu. Nah, kalau tuli terhadap pengajaran yang benar, pasti mulutnya bisu. Bisu itu apa? Tidak bisa menyembah sang raja, sang mempelai. Ini kalau tidak tuli, tidak bisa menerima kabar mempelai, firman pengajaran yang benar, pasti mulutnya bisu. Penyembahannya juga palsu, salah. Tidak bisa menyembah sang raja, sang mempelai, pria surga. Bisu. Apa penyembahan kepada raja? Wahyu 19, mari. Wahyu. Ini orang gelap gulita. Ya. Oh, betul-betul. Ketinggalan saat Yesus datang, dia tidak bisa menyembah. Itu orang gelap gulita. Permisi. Buta, tadi gelap gulita itu tidak bisa melihat Yesus. Seperti orang buta sejak lahir. Nggak bisa menyembah Tuhan, nggak bisa melihat Yesus, nggak bisa menyembah Tuhan, nggak bisa menyembah Sang Raja. Wahyu 19, mari. Wahyu 19 ayat yang ke Wahyu 19 ayat yang ke-6. Ini menyembah Sang Raja. Ini penyembahan yang benar. Ini yang tidak bisa diikuti oleh orang tuli yang menolak pengajaran benar. Gelap gulita hidupnya sama. Dia tidak bisu, tidak bisa menyembah Tuhan, tidak bisa melihat Tuhan. Bisu. Tidak bisa menyembah Sang Raja. Bagaimana penyembahan pada Sang Raja? Penyembahan yang benar. Wahyu 19 ayat 1, ayat yang ke-3, ayat yang ke-4, ayat 6 mulai. Mari. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya. Ini. Terus. Haleluya. Haleluya. Ini himpunan besar orang di surga. Penyembahan di surga. Haleluya. Mulutnya bisa berseru haleluya. Terus ayat yang ke-3. Dan untuk kedua kalinya diulangi. mereka berkata, haleluya. Haleluya. Terus. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah. Terus. Yang duduk di atas tahta itu dan mereka berkata, amin, haleluya. Penyembahan yang benar di surga dengan haleluya. Jangan bisu. Haleluya. Sekarang ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya. Haleluya. Terus. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja segala raja Yesus. Terus. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Terus. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantin itu mempelai, raja dan mempelai, kita sembah. Penyembahan di bumi, ayat 6 ini di bumi mulai sekarang sampai nanti di awan-awan. Penyembahan yang benar di bumi harus merupakan pantulan dari penyembahan yang benar di surga. Yaitu mulut jangan bisu menyebut haleluya. Haleluya. Ini menyembah Yesus Sang Raja, mempelai pria surga. Mulai di bumi, di awan-awan saat kedatangan Yesus, sampai di surga kekal selamanya. Semoga mengerti, jangan
dan bisu. Kalau tuli terhadap pengajaran yang benar, pasti bisu dalam penyembahan yang benar. Bisu. Ini satu rumus. Ayo, ini suara Allah. Ayat menerangkan ayat. Di luar ini bukan suara Tuhan. Ayat menerangkan ayat. Pengajaran yang benar membawa kita pada penyembahan yang benar. Tapi kalau tuli tidak mau mendengar pengajaran yang benar, pasti penyembahannya juga beda. Pengajarannya beda, penyembahannya beda. Tidak mungkin tidak. Ini dua ini ada salurannya. Gak bisa, Om, penyembahannya sama, Om, pengajarannya beda, penyembahan sama. Gak bisa, gak mungkin. Tidak mungkin. Semoga kita bisa mengerti, Pak. Ini kerusakan pada gereja. Sampai gak bisa menyembah Tuhan. Buta. Gelap. Hidup dalam dosa, itu gelap. Puncaknya dosa. Tapi tidak menyembah Tuhan, itu kegelapan paling gelap. Paling gelap. Hati-hati. Ayo baca ayat. Hati-hati. Saya tidak baca buku-buku lain. Membandingkan dengan tidak. Saya terima pengajaran ini juga dari Bapak Pendeta Pong. Mulai tahun 90-an sudah diterangkan. Sudah diterangkan. Saya terima. Dari Om Indiono juga sudah diterangkan. Semua. Tahun 80-an. Ayo pagi ini. Jangan tuli bisu gereja Tuhan. Kalau tuli pada pengajaran benar, pasti bisu dalam penyembahan yang benar. Itu gelap. Kegelapan. Dia akan ketinggalan saat Yesus datang. Dalam kegelapan yang paling gelap. Oh, ngeri. Betul-betul. Inilah kerusakan. 3 macam kerusakan. Setan merusak. Tuhan menjadikan semua baik. Pada awal penciptaan Tuhan menciptakan semua baik. Tapi setan merusak. Termasuk manusia. Merusak ciptaan Tuhan. Termasuk manusia. Dirusak oleh setan. 3 macam kerusakan manusia. Bangsa Israel dirusak. Hati, pikiran. Tidak ada roti. Yang ada keinginan jahat, najis. Tidak puas. Ibadahnya ditolak. Bangsa kafir sampai seperti anjing. Karakter dan perbuatannya rusak seperti anjing. Tidak ada perhentian. Sangat menderita. Nikahnya menderita. Dan gereja Tuhan juga dirusak. Tuli tidak mau mendengar pengajaran benar. Hanya mendengar dongeng-dongeng. Dan bisu tidak bisa menyembah Tuhan. Gelap. Hidup dalam kegelap. Tidak bisa melihat cahaya Injil. Itu tidak menerima pengajaran benar. Itu gelap. Tidak bisa menyembah Tuhan, itu tidak bisa melihat Tuhan. Kegelapan yang paling gelap. Kegelapan paling gelap. Semoga kita bisa mengerti. Tapi pengalaman saya menolong satu kali. Saya masih baru di Kota Malang waktu itu. Waktu saya bersaksi. Satu orang ikut ospek. Ya ini hati-hati ospek ini harus betul-betul karena lemah badan itu anak Tuhan harus sungguh-sungguh. Ya sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Nah, ada kaum muda yang ya memang ke gereja memang tidak aktif ya. Langsung kesurupan. Kerasukan setan seperti anak ini. Kerasukan setan. Wah saya pengalaman pertama itu saya menolong orang kerasukan yang sedemikian. Pertama mungkin itu ya. Iya pertama. Belum sudah menikah? Belum menikah saya waktu itu. Ya saya di kamar. Wah baru kali itu saya dengar orang suaranya beda-beda. Saya masuk. Suara laki. Ini, wah suara nenek. Wah gawat ini. Saya nyanyi. Nyanyi. Oh dia begini. Wah terus lama-lama Yesus. Sebut Yesus. Bisa. Yesus. Bisa. Lumayan. Tapi belum sadar. Terakhir. Haleluya. Lah ini so. Terakhir haleluya ini susah. Tidak sembuh masih. Terus ayo lagi. Wow. Yesus bisa, Yesus, haleluya, tidak bisa, belum sembuh, terus ayo pesra, wah sampai 2 jam, waktu itu saya ingat harus melayani, ulang tahun ke-17 sampai buyar semua, bukan 2 jam, 3 jam, 4 jam, ya. Jadi, wah terus, tidak bisa, Yesus, haleluya, tidak bisa, terakhir, haleluya, ya terus, haleluya. Minta ke belakang langsung. Om saya mau ke belakang. Oh sembuh. Oh ini lidah bisu tidak bisa menyembah sang raja, sang mempelai pria.
Tapi lewat kekuatan pengajaran yang benar, telinga disembuhkan, lidah disembuhkan. Amin, saudara, untuk bisa menyembah Sang Raja. Inilah keadaan kegelapan. Gereja Tuhan gelap gulita. Campur baur. Kosong. Gelap gulita campur. Ini keadaan. Saudara, semoga kita. Jadi keadaan gereja Tuhan kosong, campur baur, dan gelap gulita menjadi tempatnya serigala dan burung. Dikepalai oleh serigala dan burung. 3 kerusakan tadi. Bangsa kafir, bangsa Israel itu kosong. Bangsa kafir tadi, bangsa kafir campur baur. Gereja Tuhan yaitu gelap gulita. Tapi bangsa kafir, bangsa Israel juga gereja Tuhan. Bangsa kafir, gereja Tuhan. Jadi saya satukan semua. Keadaan gereja Tuhan akhir zaman adalah kosong, campur baur, dan gelap gulita. Seperti bumi sebelum diciptakan. Itu menjadi tempat serigala dan burung. Tempat serigala dan burung. Tempat serigala dan burung. Dikepalai oleh serigala dan burung. Dikepalai oleh serigala dan burung. Ke arah mana serigala burung? Ke arah pembangunan tubuh Babel, gereja palsu, pelacur besar. Mari di dalam Wahyu 18. Ini serigala dan burung. Kalau kosong dari firman, kalau gelap gulita, tidak bertobat, pertahankan dosa, jatuh bangun dalam dosa. Kalau gelap, tidak ada pengajaran, tidak mau terima pengajaran benar, penyembahan benar, hidup dalam kegelapan, puncaknya dosa. Menjadi tempatnya serigala dan burung. Mengarah pada pembangunan tubuh Babel. Mari, Wahyu 18 ayat yang ke Wahyu 18, Wahyu pasal yang ke 18 ayat yang kedua. Mari, Wahyu 18 ayat yang kedua. Mari. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel. Sudah rubuh Babel, kota besar. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Roh jahat itu serigala. Dan tempat bersembunyi semua roh najis. Semua roh najis itulah burung. Terus. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Iya, terima kasih. Nah, inilah mengarah kepada pembangunan Babel. Gereja palsu, mempelai pelacur besar, mempelai wanita setan, antikris. Nah, yang akan dibinasakan, akan dirobohkan, akan dibinasakan selamanya. Inilah arahnya setan merusak manusia. Gereja Tuhan, bangsa Israel kafir, gereja Tuhan, supaya masuk dalam Babel, dibinasakan. Gereja palsu, pelacur besar, sempurna dalam kejahatan dan kenajisan, itu mempelai wanita setan yang akan dibinasakan selamanya. Tuhan tidak rela, Tuhan rindu. Matius 8, Tuhan sangat rindu. Serigala burung sudah ada sarangnya, ada liangnya. Anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepalanya. Inilah keluhan Tuhan sekarang. Matius 8, Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 19. Mari. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya. Ayat 18 mulai, Pak. 18 ketika mulai. Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Terus. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepala. Tempatnya kepala di atas tubuh. Tubuh Babel sudah dibentuk. Anak-anak Tuhan banyak yang rusak hati pikirannya sekarang, diisi uang, ibadah hanya diisi uang dan lain-lain. Anak Tuhan sekarang karakter perbuatannya rusak. Seperti anjing menjilat muntah kembali. Berbuat dosa terus. Tidak mau bertobat. Gereja Tuhan, anak Tuhan sekarang tuli dan bisu. Tidak mau pengajaran yang benar. Tidak mau penyembahan yang benar. Hidup dalam kegelapan. Menjadi sarang burung, liang serigala. Dibangun menjadi Babel. Ini Tuhan mengeluh. Keluhan dan kerinduan Tuhan, yaitu Tuhan rindu meletakkan kepalanya di atas gerejanya.